Martial Peak 3212. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kultivasi Xia Ningqiang hanya berada di urutan ketiga Origin King Realm, tetapi pada saat ini, dia telah mengeluarkan ramuan obat Origin King Grade, menunjukkan bahwa dia ingin memperbaiki Origin King Grade Spirit Pill. Untuk seorang kultivator dari bidang bintang alam bawah, ini harus menjadi batasnya. Dengan kata lain, istri Yang Kai adalah seorang alkemis kelas Raja Origin. Mungkin, dia masih bisa menantikannya untuk sementara waktu, pikir Ji Ying dalam hati sambil mengangguk diam-diam. Xia Ningqiang dengan lembut mengambil ramuan obat dan auranya tiba-tiba mengalami perubahan besar. Dia menjadi sangat fokus, seolah-olah seluruh dunia hanya tersisa dengan herbal di depannya dan tidak ada yang lain. Pemurnian pil mengharuskan seseorang untuk benar-benar fokus dan tidak terganggu untuk waktu yang lama. Ini adalah kualitas penting untuk setiap alkemis. Ji Ying mengangguk lagi, berpikir bahwa tidak peduli seberapa bagus kemampuan pil refiningnya, hanya penampilan ini yang terpuji. Namun, pada saat berikutnya, dia mengerutkan kening karena Xia Ningqiang sebenarnya telah mengedarkan Sein Qi-nya untuk membungkus ramuan obat di tangannya. Sein Qi tidak konstan, terkadang meningkat dan terkadang menurun, terkadang menjadi lebih kuat dan terkadang lemah, membentuk fluktuasi yang aneh. Di bawah fluktuasi ini, ramuan obat dengan cepat melepaskan aura hijau samar, jelas cairan obat. Tidak menggunakan tungku pil, sebuah cahaya aneh melintas di mata Ji Ying. Seorang alkemis yang luar biasa mungkin dapat memurnikan pil di udara tanpa bantuan tungku pil, tetapi ini membutuhkan tingkat keterampilan yang sangat tinggi untuk seorang alkemis, dan kualitas pil yang mereka saring tidak boleh terlalu tinggi. Misalnya, Ji Ying sendiri, sebagai kaisar alkemis, dapat memurnikan pil tingkat Dao Sos tanpa bantuan tungku pil, tetapi bahkan jika dia dapat memurnikan pil, kualitas dan kuantitas pil akan terpengaruh. Tungku pil adalah kehidupan para alkemis, dan ini bukan lelucon. Terlepas dari apakah tungku pil itu baik atau buruk, itu perlu untuk membantu alkemis dalam pemurnian pil. Xia Ningqiang adalah Master Origin King Realm, jadi menyempurnakan Origin King Grade Spirit Pill sudah menjadi batasnya. Sekarang dia ingin memurnikan pil di udara tanpa bantuan tungku pil, Ji Ying tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang. Dia merasa bahwa bahkan jika dia ingin pamer sedikit di depannya, dia tidak boleh bertindak begitu arogan. Ini bukan hal yang baik untuk seorang alkemis, dan jika seseorang melihat macan tutul dari bayang-bayang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa pergi jauh. Jika ada orang lain yang melakukan ini di depannya, dia pasti akan menegur mereka, tetapi mengingat Xia Ningqiang adalah istri Yang Kai, dia hanya bisa menanggungnya. Namun, harapan awalnya telah hilang. Saat berikutnya, dia tercengang. Karena dia merasa Sein Qi Xia Ningqiang bukan dari atribut api. Apa yang sedang terjadi? Tidak menggunakan tungku pil untuk menyaring pil di udara adalah satu hal, tetapi bahkan tidak menggunakan pil flame. Bagaimana dia bisa memperbaiki pil? Apakah dia benar-benar berpikir pil refining adalah permainan anak-anak? Tidak tahan lagi, dia berbalik untuk melihat Yang Kai. Namun, Yang Kai hanya tersenyum dan berkata dengan penuh arti, "Kakak Ji, kamu akan mengerti setelah menonton." Ji Ying mengerutkan kening, tapi dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Dalam benaknya, dia berpikir tentang bagaimana dengan sopan menolak lamaran Yang Kai sebelumnya, tidak merusak wajahnya dan persahabatan mereka, tetapi ini adalah masalah yang sulit untuk ditangani. Jika Yang Kai membawa orang lain ke sini, dia dapat dengan mudah menolak, tetapi wanita di depannya ini adalah istrinya, dan jika ada yang salah, kemungkinan mereka akan mengembangkan dendam di antara mereka. Saat Sein Qi-nya melonjak dan rumput roh bergejolak, pil Origin King Realm mulai bersinar dengan cahaya hijau sebelum secara bertahap mengembun menjadi setetes cairan hijau tua seukuran mutiara. Mata Ji Ying melotot saat dia berseru, bagaimana mungkin? Langkah pertama untuk menyempurnakan pil roh adalah memadatkan cairan obat. Alkemis biasa secara alami harus bergantung pada tungku pil dan pil flames, tetapi tidak hanya istri Yang Kai tidak menggunakan pil furnace, dia bahkan tidak memiliki pil flame, namun dia mampu secara ajaib memadatkan cairan obat dari ramuan itu. Memalingkan kepalanya untuk melihat Yang Kai dengan kaget, dia melihat ekspresi Yang Kai acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Apa yang sedang terjadi? Tanpa bantuan tungku pil dan tanpa menggunakan pil flame, bagaimana Nona Xia ini berhasil memadatkan cairan obat? Tidak mau mempercayai ini, dia melepaskan Divine Sense-nya dan matanya melebar. Itu memang cairan obat, dan itu sangat murni. Cairan hijau tua seukuran mutiara tidak dicampur dengan kotoran apapun, itu murni dan tanpa cacat, dan sifat obatnya diawetkan dengan sempurna tanpa kerusakan sedikit pun. Kejutan Ji Ying tidak bisa lebih besar karena dia merasa bahwa apa yang dia lihat berada di luar pemahamannya. Dengan kemampuannya, jika dia mendapatkan ramuan obat Origin King Grade yang serupa, dia secara alami akan dapat mencapai level yang sama dengan Xia Ningqiang, tetapi dia harus mengandalkan pil furnace dan pil flame miliknya. Selain itu, dia adalah seorang alkemis kelas kaisar sementara Xia Ningqiang hanya seorang alkemis kelas Raja Origin, jadi jarak di antara mereka secara alami tidak ada bandingannya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang alkemis kelas Origin King akan mampu memadatkan cairan obat sedemikian rupa. Paling tidak, ketika dia adalah seorang alkemis kelas Raja Origin, dia tidak dapat melakukannya. Kemurnian cairan obat secara langsung berkaitan dengan kualitas pil akhir. Semakin tinggi kemurnian cairan obat, semakin sedikit kotoran yang dikandungnya, dan semakin bermanfaat pada tahap penyempurnaan selanjutnya. Xian Yingchang tidak diragukan lagi telah mencapai kesempurnaan dalam langkah ini. Melihat kembali ramuan Origin King Grade di tangan Xian Yingchang, dia melihat bahwa ramuan itu telah benar-benar layu dan khasiat obat yang terkandung di dalamnya telah dipadatkan dan dibuang oleh Xian Yingchang. Ini mengejutkan Ji Ying lagi. Tanpa bantuan tungku pil atau pil flame, memadatkan cairan obat murni seperti itu sudah mencengangkan, dan dia bahkan mampu memeras khasiat obat dari satu ramuan hingga batasnya. Dapat dikatakan bahwa Ji Ying belum pernah melihat alkemis seperti itu sebelumnya, dan bahkan beberapa murid yang dia harapkan kemungkinan besar lebih rendah darinya. Jika proses kondensasi cairan obat bernilai 10 poin, maka Ji Ying pasti akan memberi Xian Yingchang 9 poin sementara dia mengurangi 1 karena takut dia akan menjadi sombong. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, karena itu bertentangan dengan akal sehat yang dia tahu. Menenangkan pikirannya, dia terus mempelajari herbal saat Xian Yingchang dengan terampil memadatkan sejumlah besar cairan herbal. Tidak lama kemudian, semua herbal telah kental. Melihat ini, Ji Ying hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Dia menemukan bahwa cairan obat sempurna yang dia kentalkan pada awalnya bukan hanya kebetulan, karena ramuan selanjutnya semuanya telah sepenuhnya dipadatkan olehnya tanpa sedikit pun limbah. Ketidakpuasan dan penghinaan di hatinya menghilang, dan ekspresi Ji Ying menjadi sangat terfokus saat dia menatap lekat-lekat pada gerakan Xian Yingchang, takut untuk melewatkan detail sekecil apapun. Meskipun dia masih tidak bisa mengerti bagaimana dia melakukannya, dampak visual dan sensorik ini tidak diragukan lagi semacam kejutan dan kenikmatan bagi seorang alkemis berpengalaman. Setelah memadatkan cairan obat, sudah waktunya untuk menggambar arai roh dan membiarkan cairan obat menyatu. Ji Ying berpikir dalam hati, pada titik ini, kamu setidaknya harus menggunakan pil furnace, kan? Langkah itu barusan sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Tanpa diduga, Xian Yingchang masih tidak berniat mengeluarkan tungku pil. Sebagai gantinya, dia hanya mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depannya, menyebabkan cairan seukuran mutiara melayang di antara telapak tangannya. Saat Sein Qi-nya melonjak, sejumlah besar cairan obat mulai berputar di sekitar telapak tangan Xian Yingchang. Saat mereka berputar, mereka bergabung bersama dan mengalami beberapa perubahan ajaib. Ji Ying benar-benar kehilangan kata-kata, hanya merasa bahwa metode pemurnian pil nyonya yang ini benar-benar berbeda dari apa yang dia ketahui tentang pemurnian pil, jauh di luar imajinasinya. Divine Sense-nya telah memperhatikan perubahan dalam cairan obat selama ini, dan ekspresi Ji Ying juga dipenuhi dengan kejutan, keterkejutan, kekaguman, dan banyak ekspresi lainnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa berlalu, cairan obat yang telah berputar-putar di antara telapak tangan Xian Yingchang tiba-tiba melambat, tetapi di bawah persepsi Ji Ying, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cairan obat telah sepenuhnya menyatu dan sekarang berada di puncaknya. Xian Yingchang memegang pil setengah jadi di satu tangan, memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mengubah tangannya untuk membentuk serangkaian segel tangan dan mendesak Sein Qi-nya. Ini, Ji Ying tiba-tiba berdiri. Teknik yang dilakukan Xian Yingchang saat ini sebenarnya adalah metode pengumpulan pil terbaru yang dia kembangkan. Dia telah berdiskusi dengan Yang Kai selama 5 hari dan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan tidak kurang dari 20 kuali pil roh, tapi itu saja. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xian Yingchang akan dapat sepenuhnya menguasainya setelah menonton selama 5 hari. Tidak hanya dia mempelajarinya, dia bahkan menggunakannya. Ji Ying sangat bersemangat dan secara naluriah merasa bahwa dia telah mengambil harta karun. Memiliki keterampilan penyulingan pil yang luar biasa dan istimewa dapat dijelaskan sebagai kemahiran Xian Yingchang dalam penyulingan pil. Dia telah membenamkan dirinya dalam Dao of Pill Refining untuk waktu yang lama, tetapi mempelajari teknik penerimaan pil dan menggunakannya dalam 5 hari sudah cukup untuk menunjukkan bakat dan pemahamannya. Tentu saja, menurut pendapat Ji Ying, teknik kondensasi pil Xian Yingchang tidak sempurna, dan beberapa tikungan dan belokan di sepanjang jalan cukup kaku, dia sepertinya tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Namun, kelemahan ini tidak bisa diremehkan. Dalam 5 hari ini, dia tidak mengajarinya apapun dan dia hanya menonton dari samping, namun dia mampu mencapai ini. Jika dia mengajarinya, tidakkah ada lebih banyak ruang untuk perbaikan? Dibandingkan dengan dia, murid-murid yang dia harapkan tinggi hanyalah kayu busuk yang tidak bisa diukir, dinding kotoran tidak bisa ternoda lagi. Saat mantra terakhir dilemparkan, cairan obat di tangan Xian Yingchang tiba-tiba terbelah menjadi 7, tetapi mereka masih di bawah kendalinya. 7 tetes cairan obat terus berputar, secara bertahap mengeras dan mengering. Ketika debu mereda, Xian Yingchang memiliki 7 pil putih salju di tangannya. Grandmaster, tolong lihat, kata Xian Yingchang lembut sebelum meletakkan 7 pil di atas meja dan mundur di belakang Yang Kai.
Mata Ji Ying langsung melebar saat dia mengambil 7 pil dan memeriksanya dengan cermat. Yang Kei telah mengamati ekspresi Ji Ying selama ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mentalitas Ji Ying telah berubah. Mengangkat matanya, dia tersenyum pada Xian Ningchang dan memberi isyarat padanya untuk menyelesaikan semuanya. Pil Vena, Ji Ying memanggil. Di antara 7 pil roh, sebenarnya ada 2 dengan pil Vena. Rasio mengejutkan macam apa ini? Bahkan Ji Ying tercengang.